Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alvan Nurgain MPD selaku dosen pembimbing filsafat pendidikan Islam. Dan tidak lupa kepada teman-teman PAI 1F yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya Vina Syifol Mawadah selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yakni Ahmad Hafidh Hanafi selaku pemateri pertama. Lalu Intan Nur Aini selaku pemateri kedua. Dan saya sendiri Vina Syifol Mawadah selaku moderator. Langsung saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Oke, bab 3 pembahasan. A. Pengertian pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran. Menurut Pujawijana, pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas rangsangnya oleh alam sekitar melalui persentuhan atau melalui objek dengan indera, dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu. Dari beberapa pengertian pengetahuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak. Yang B. Pengertian ilmu. Asal kata ilmu adalah dari bahasa Arab alima. Arti dari kata ini adalah pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains yang berasal dari bahasa Inggris. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu soio, yang artinya pengetahuan. Science dari bahasa Latin scientia, yang berarti pengetahuan, adalah aktivitas sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan atau prediksi tentang alam semesta. Berdasarkan Kamus Besar Oxford Dictionary, bahwa ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan percobaan. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah aktivitas intelektual yang sistematis untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman secara rasional dan empiris dari berbagai segi penyataan tentang alam semesta. Segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi hidup pandang, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan atau hasil pengetahuan dan fakta berdasarkan teori yang telah disepakati atau berlaku umum. Diperoleh melalui serangkaian prosedur sistematis, diuji dengan seperangkat metode yang diakui dan dalam bidang ilmu tertentu. Yang C. Ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam sebagai agama yang sangat menghormati ilmu pengetahuan tidak diragukan lagi. Banyak argumen yang dapat dirujuk. Di samping ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengangkat derajat orang berilmu. Juga di dalam Al-Quran mengandung banyak rasionalisasi, bahkan menempati bagian terbesar
Hal ini diakui Maxim Robertson, seorang penulis Marxis. Ketika menelaah Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164, menurutnya dalam Al-Quran kata aqola mengandung pengertian menghubungkan sebagian pikiran dengan sebagian yang lain dengan mengajukan bukti-bukti yang nyata sebagai argumentasi yang harus dipahami secara rasional, disebut berulang kali. Tidak kurang dari 50 kali dan sebanyak 13 kali berupa bentuk pertanyaan sebagai protes yang mengarah pada kajian ilmiah seperti, apakah kamu tidak berakal? Maka dapat dikatakan bahwa ilmu itu membutuhkan pembuktian, yaitu dalil, hujah, atau argumen. Sebagai hasil dari sebuah pencarian, dan Al-Quran mengisyaratkan sebagai hal ini, setiap kali Allah menerangkan fakta-fakta penciptaan, lalu diiringi dengan pernyataan misalnya yang artinya sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam, siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat tersebut merupakan Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Karena itu ada beberapa definisi al-ilmu yang disodorkan para ulama sebagaimana dikemukakan Syarif Ali bin Muhammad Al-Jarjani, yaitu keyakinan yang pasti sesuai dengan keyakinan sesampainya gambaran suatu terhadap akal, hilangnya keraguan setelah diketahui, hilangnya kebodohan, merasa cukup setelah tahu. Lahirnya ilmu dalam Islam diketahui oleh adanya tradisi intelektual yang tidak lepas dari kandungan Al-Quran dan penjelasan dari Nabi. Jadi jika kelahiran ilmu dalam Islam dibagi secara periodik, menurut Hamid Fahmi Zarkashi, urutannya sebagai berikut. 1. Turunnya wahyu dan lahirnya pandangan hidup Islam. 2. Adanya struktur ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Lahirnya tradisi keilmuan Islam. Dan 4. Lahirnya disiplin-disiplin ilmu-ilmu Islam. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Al-Quran sangat mendorong dikembangkannya ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang menyuruh manusia akan menggunakan akal pikiran dan segenap potensi yang dimilikinya oleh memperlihatkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dorongan Al-Quran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tersebut terlihat pula dari banyaknya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pujian, dan kedudukannya yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu, serta pahala bagi orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, sesungguhnya banyak temuan di bidang ilmu pengetahuan yang sejalan dengan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Namun Al-Quran bukanlah buku tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak mencakup cabang ilmu pengetahuan. Yang keempat, bahwa temuan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan patut dihargai, namun tidak sepatutnya membawa dirinya menjadi sombong dibandingkan dengan kebenaran Al-Quran. Temuan manusia tersebut terbatas dan tidak selamanya benar, sedangkan Al-Quran bersifat mutlak dan berlaku sepanjang zaman. Al-Quran adalah yang kelima adalah Al-Quran adalah kitab yang berisi termasuk petunjuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu agar ilmu pengetahuan dikembangkannya untuk tujuan peningkatan ibadah, akidah, dan akhlak yang mulia.
Yang keenam, kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam bidang ilmu pengetahuan harus ditujukan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini akan terjadi manakala tujuan dari pengembangan ilmu pengetahuan tersebut tidak terlepas dari dasar peningkatan ibadah, akidah, dan akhlak tersebut. Sebagai kitab petunjuk Al-Quran, Al-Quran tidak hanya mendorong manusia agar mengembangkan ilmu pengetahuan, melainkan juga memberikan dasar bidang dan ruang lingkup ilmu pengetahuan, cara menemukan dan mengembangkannya, tujuan penggunaan, serta sifat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kedelapan, Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang sumber ilmu atau ontologi, melainkan juga tentang cara mengembangkan ilmu dan manfaat ilmu. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Hafiz Hanafi. Poin keempat, yaitu ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ciri-ciri ilmu pengetahuan dibagi menjadi 7. Pertama, sistematis. Sistematis memiliki arti bahwa pengetahuan ilmiah tersusun sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara fungsional. Yang kedua, yaitu keumuman. Ciri keumuman menunjukkan pada kualitas pengetahuan ilmiah untuk merangkum berbagai fenomena yang senantiasa makin luas dengan penentuan konsep-konsep yang paling umum dalam pembahasannya. Yang ketiga, yaitu rasionalitas. Ciri rasionalitas berarti bahwa ilmu sebagai pengetahuan ilmiah yang bersumber pada pemikiran rasio yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Yang keempat, yaitu objektivitas. Ciri objektivitas ilmu menunjukkan pada keharusan untuk bersikap objektif dalam mengkaji suatu kebenaran ilmiah tanpa melibatkan unsur emosi dan kesukaan atau kepentingan pribadi. Yang kelima, yaitu variabilitas. Variabilitas berarti bahwa pengetahuan ilmiah harus dapat diperiksa kebenarannya, diteliti kembali, atau diuji ulang oleh masyarakat ilmuwan. Yang keenam, komunalitas. Ciri komunalitas ilmu mengandung arti bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang menjadi milik umum. Itu berarti hasil penelitian yang kemudian menjadi hasanah dunia keilmuan tidak akan disimpan atau disembunyikan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Yang ketujuh, yaitu sumber pengetahuan. Pada dasarnya, manusia menggunakan dua cara dalam memperoleh pengetahuan, dan kedua cara tersebut yaitu pertama melalui rasio atau yang dikenal dengan rasionalisme. Yang kedua yaitu pengalaman atau yang disebut empirisme. Rasionalisme adalah sebuah paham yang menekankan pikiran sebagai sumber utama pengetahuan dan pemegang otoritas terakhir bagi penentuan kebenaran. Adapun cara kerja rasio adalah melalui berpikir deduktif. Menurutnya bahwa manusia awalnya mengetahui segala sesuatu itu bersifat a priori, yang prinsip-prinsipnya sudah ada sebelum manusia berusaha memikirkannya. Karenanya bukanlah ciptaan pikiran manusia. Sedangkan indrawi selalu dicurigai karena selalu berubah-ubah, tidak dapat menjadi landasan yang kokoh bagi ilmu pengetahuan. Sebenarnya sama yang dihadapi oleh rasio, di mana bebas dari pengalaman dan tidak dapat dievaluasi, menjadikan rasionalisme dapat menyimpulkan bermacam-macam pengetahuan dari satu objek dan sulit untuk mendapatkan konsensus kebenaran dari semua pihak. Dalam hal ini, Jujun S. Surya Sumantri menyebutkan bahwa rasionalisme cenderung bersifat solipsistik dan subjektif. Sedangkan empirisme adalah paham yang mengatakan bahwa pengalaman indrawi adalah satu-satunya subjek atau sumber yang menjamin kapasitas kebenaran. Adapun metode yang digunakan adalah pengamatan induktif, seperti besi jika dipanaskan akan memuai. Demikian seterusnya, di mana pengamatan kita akan membuahkan pengetahuan.
Namun, empirisme hanya akan memunculkan fakta-fakta tanpa sebenarnya dipikirkan bahwa gejala-gejala itu tidak bersifat konsisten atau belum tentu berlaku umum, karena mungkin bersifat kontradiktif. Selain dua hal di atas, ada sumber pengetahuan lain, yaitu intuisi dan wahyu. Intuisi adalah kekuatan yang menurut Bergson dalam buku Amsal Bakhtiar. Intuisi merupakan evaluasi pengalaman tertinggi manusia, di mana menitik beratkan pada pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang nisbi. Sedangkan wahyu adalah pengetahuan yang diterima para utusan Tuhan tanpa upaya dan usaha yang payah. Pengetahuan mereka atas kehendak Tuhan. Tuhan mensucikan jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran. Bab 3 atau penutup. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pertama, ilmu adalah alimah. Artinya dari kata ini adalah pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan secara terminologi adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ciri pokok ilmu pengetahuan dalam Islam bahwa ilmu itu membutuhkan pembuktian, yaitu dalil, hujah atau argumen sebagai hasil dari sebuah pencarian, dan Al-Quran mengisyaratkan mengenai hal ini. 3. Adapun ciri-ciri pokok ilmu adalah sebagai berikut. Pertama, sistematis, keumuman, rasionalitas, objektivitas, verifabilitas, dan komunitas. 4. Sumber ilmu pengetahuan manusia menggunakan dua cara dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Pertama, melalui rasio, dan kedua, melalui pengalaman. Paham yang pertama disebut sebagai rasionalisme, sedangkan paham yang kedua disebut empirisme. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dapat kita simpulkan. Yang pertama, ilmu adalah dari bahasa Arab, yakni alimah. Arti dari kata ini adalah pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan secara terminologi adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Yang kedua, ciri pokok ilmu pengetahuan dalam Islam bahwa ilmu itu membutuhkan pembuktian, yakni dalil, hujah, atau argumen sebagai hasil dari sebuah pencarian. Dan Al-Quran mengisyaratkan mengenai hal ini. Yang ketiga, ciri-ciri pokok ilmu adalah sebagai berikut. A. Sistematis, B. Keumuman, C. Rasionalitas, D. Objektivitas, E. Verifabilitas, dan F. Komunalitas. Yang keempat, sumber ilmu pengetahuan. Manusia menggunakan dua cara dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Pertama, melalui rasio, dan kedua, melalui pengalaman. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.